Cek, 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 cek. Aduh, suara belum normal tapi udah masuk week 36. Ya udah, nggak masalah. Kita tetap lihat bareng-bareng apa aja yang terjadi di sejarah teknologi dari tanggal 4 sampai 10 September ini. Mumpung udah agak murah, ini waktunya upgrade GPU. Jangan nanggung, beli yang bagus kalian. Asus ROG Strix RTX 3070 Ti Gaming, bukan 3070 Ti biasa. Karena dia datang dari Asus ROG yang punya cooling solution terbaik di kelasnya. Desain 2,9 slotnya membuat area permukaan heatsink menjadi lebih luas untuk bisa mendistribusikan panas dengan lebih optimal. Ditambah desain kipasnya yang punya lebih banyak blade dengan arah putaran yang berbeda di setiap kipasnya, membuat pembuangan panas menjadi lebih optimal. Hasilnya, salah satu RTX 3070 Ti yang paling adem di pasaran dan paling ganteng tampilannya. Teknologi media penyimpanan udah semakin canggih perkembangannya. Semakin kesini ukurannya semakin kecil secara dimensi, tapi kapasitasnya semakin besar dan transfer speednya juga semakin kencang. Cuma saat ini sepertinya kita udah ada di fase yang mungkin perkembangannya agak sedikit melambat. Bukan karena kita nggak bisa bikin yang lebih kencang, tapi justru karena yang udah dibuat sekarang terlalu kencang. Sampai akhirnya panasnya terlalu tinggi dan sekarang kita harus cari solusi gimana caranya untuk membuang panas tadi. Cuma untuk perkembangan selanjutnya kayaknya hard disk nggak akan masuk dalam hitungan ya. Sepertinya hard disk bakal ditinggalkan dan nggak akan dikembangkan lebih canggih lagi. Mungkin secara kapasitas akan lebih gede, tapi secara teknologi transfer speed dan segala macamnya mungkin nggak akan dikembangkan lagi karena dia sepertinya udah mencapai batasnya. Tapi tau nggak sih bahwa hari ini 66 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 4 September tahun 1956, hard disk komersial pertama kali diperkenalkan. IBM 350 Disk Storage Unit Model 1 adalah media penyimpanan komersial pertama yang menggunakan magnetic disk storage, teknologi yang digunakan pada hard disk yang kita kenal sampai hari ini. Waktu itu dia dimensinya hampir sama seperti dimensi dua buah kulkas yang gede dengan berat mencapai 1 ton tapi kapasitasnya cuma 4-5 megabyte doang. Dan di zaman itu IBM memang adalah perusahaan yang pionir gitu ya. Mereka sering banget bikin produk baru. Jadi dia bikin produk yang belum ada sebelumnya dan kebanyakan di bidang komputer. Nah, salah satu buatan IBM yang paling legendaris adalah sebuah mainframe komputer yang bernama Stretch. Stretch ini pertama kali dikirim ke Los Alamos di tahun 1961 dan sangat revolusioner saat itu. Dia adalah major produk pertama IBM yang menggunakan transistor bukan vacuum tube. Sudah menggunakan disk drive berkapasitas 32 MB dan high speed memory core berkapasitas 2 MB. Waktu itu goalnya IBM gila banget. Mereka pengen bikin superkomputer yang kecepatannya 100-200 kali lipat lebih kencang dibandingkan saingannya yang ada. Tapi sayangnya cita-cita itu harus kandas karena Stretch tadi hanya bisa mencatat angka 25-50 kali lebih kencang dibandingin saingannya. Tetap gila sih. Dan tanggal 5 September tahun 1980 menjadi hari terakhir Stretch beroperasi. Stretch waktu itu bernama IBM 7030 dan dia terakhir kali digunakan di Brigham Young University. Zaman awal-awal HP ada internetnya, itu sebenarnya GPS udah mulai dikembangkan. Tapi kalau kita ngelihat mapnya yang ada di GPS saat itu, belum kayak map canggih zaman sekarang bre, yang bisa dirubah tampilannya jadi bentuk map atau jadi bentuk tampilan satelit gitu kan. Jadi waktu itu tampilannya adalah murni berbentuk map. Tapi berkat kecanggihan teknologi satelit saat ini, kita udah bisa menikmati tampilan map yang udah seperti tampilan foto dari langit. Kalau dalam game itu mungkin disebut sebagai God Mode View kali ya. Nah, salah satu satelit observasi paling canggih yang pernah diluncurkan bernama GeoEye-1. Dia diluncurkan pada tanggal 6 September 2008 dari Vandenberg Air Force Base. Satelit ini dimiliki oleh perusahaan bernama GeoEye Inc. Dan dia canggih banget karena dia bisa mengambil detil gambar sampai 16 inci atau sekitar 0,41 meter. Cuma pemerintah USA membatasi penggunaan resolusi 16 inci ini untuk keperluan pemerintahan aja. Sedangkan untuk keperluan komersial dibatasi sampai 20 inci. Pemegang lisensi eksklusif gambarnya untuk keperluan mapping online adalah Google. Dan Google ikutan nempel logo perusahaannya di roket Delta II yang digunakan untuk meluncurkan GeoEye-1. Salah satu device yang nggak panjang umurnya adalah MP3 player. Jadi waktu HP pertama kali muncul itu nggak bisa dipakai untuk muter lagu gitu kan. Baru setelah ada smartphone, terus HP bisa dipakai buat muter lagu, barulah MP3 nggak laku. Mau yang murahan, mau yang dibikin sama pabrik buah, tetap gak laku semuanya. Tapi jangan salah, kalau dia adalah buatan pabrik terkenal, semakin langka malah harganya bisa semakin mahal. Jadi kalau kamu punya iPod, jangan buru-buru dijual bre. Dan ceritanya,
tanggal 7 September tahun 2005 adalah hari pertama iPod Nano diperkenalkan, yang secara langsung berarti akan menggantikan iPod mini. Langkah ini awalnya mengagetkan banyak orang mengingat iPod mini sangat disukai orang waktu itu. Tapi iPod Nano bukan sembarangan dirilis. Dia sudah menggunakan flash storage, bukan hard disk lagi. Dan hal ini membuatnya bukan hanya semakin kecil secara dimensi, tapi juga semakin reliable dan baterainya jauh lebih awet. Dan orang-orang yang awalnya kaget, kenapa sih kok harus ada iPod Nano, akhirnya berujung beli. Hingga di hari ke-17 rilisnya, iPod Nano sudah berhasil terjual lebih dari 1 juta unit. Hati-hati loh kalau kamu nge-share file bajakan kayak game, film, terus apalagi musik. Karena kalau sampai ketahuan, kamu bisa dituntut. Tapi kan yang ngelakuin itu banyak. Emang iya semuanya bakal dituntut? Bisa aja bre, karena pernah kejadian. Tanggal 8 September tahun 2003, The Recording Industry Association of America atau RIAA menuntut 261 orang karena melakukan sharing lagu secara online menggunakan peer-to-peer network. Tapi waktu itu kayaknya bukan BitTorrent deh, tapi pakainya LimeWire gitu. Loh, kok tahu bang? Emang ikutan ya? Dan yang agak konyol adalah salah satu orang yang mendapat tuntutan adalah seorang gadis kecil bernama Brianna Lahara yang umurnya baru 12 tahun. Dan ternyata tuntutannya juga nggak berhenti di sini. Bukan hanya 261 orang, tapi akhirnya berkembang menjadi lebih dari 30.000 orang. Gimana akhirnya? Saya nggak ngikutin detailnya sampai akhir, tapi yang jelas tuntutan ini gagal total. Jadi gimana? Masih aman kayaknya ya. Lanjut bajaknya. Kenapa sih kalau ada error di PC yang biasanya berhubungan dengan software itu disebut dengan bug? Ini jawabannya agak panjang dan gak akan dibahas di sini karena di sini saya akan bahas tentang debug. Tanggal 9 September tahun 1945, operator Harvard Mark II menemukan seekor ngengat terjebak di relay nomor 70 panel F yang tentu saja menyebabkan masalah. Akhirnya setelah si ngengatnya tadi disingkirkan, dia mencatat tadi kejadian di troubleshooting log. Dan ini adalah kasus pertama seekor bug beneran ditemukan di dalam sebuah komputer. Tapi penggunaan istilah bug pada dunia komputer sebenarnya udah pernah digunakan jauh sebelum kasus ini terjadi. Cuma kejadian ini membuat istilah debug pertama kali digunakan. Dan terakhir tanggal 10 September tahun 1990, Internet Search Engine pertama kali bernama Archie dirilis. Waduh, minggu kemarin kayaknya pernah bahas search engine pertama yang dirilis tanggal 2 September tahun 1993. Yang bener yang mana nih? Nah, di sini menariknya. Archie sebenarnya digunakan untuk indeks FTP archive biar nyari file jadi lebih gampang. Tapi saat itu teknologi World Wide Web belum ditemukan sampai beberapa tahun berikutnya. Jadi walaupun Archie ini adalah Internet Search Engine pertama, tapi dia bukanlah web search engine yang pertama. Kita ketemu lagi di episode berikutnya minggu depan.